Halo, apa kabar? Saya harap semua baik-baik saja ya. Walau saat ini kita harus melakukan social distancing dan melakukan perkuliahan secara online. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Agri Septrina Brumilala dengan NIM 19504032. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir yang ditugaskan oleh Enci Marvel Grace Mokar, SPD MSc. Sebelum kita membahas video ini, saya ingatkan kepada teman-teman agar selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Adapun materi yang saya bawakan di dalam video ini yaitu membuat permasalahan soal dengan menyelesaikannya menggunakan metode simplex dan membawanya ke bentuk dual dan melakukan analisis sensitivitas di dalam soal tersebut. Baiklah, tak perlu berlama-lama, mari kita simak contoh soal berikut. Dalam sebuah tempat, para wanita memiliki masalah besar dengan kulit wajah mereka, yaitu kulit kusam. Mereka sudah mencoba beberapa cara untuk mengatasinya, namun tidak berhasil. Pada saat itu juga, seseorang tergerak untuk melakukan sebuah penelitian untuk mengatasi masalah kulit kusam itu, dan dia melakukan penelitiannya. Pada sebuah penelitian untuk kulit wajah yang kusam, seorang peneliti berhasil menemukan sebuah skincare yang terdiri atas facial wash dan serum. Peneliti tersebut memproduksi 3 produksi skincare yaitu A, B, dan C. Dalam produksi A, peneliti memproduksi 7 facial wash dan 5 serum. Dalam produksi B, peneliti memproduksi sebanyak 4 facial wash dan 5 serum. Dan dalam produksi C, peneliti memproduksi sebanyak 4 facial wash dan 7 serum. Karena keterbatasan waktu kerja dalam sehari, perusahaan tersebut hanya bisa memproduksi sebanyak 150 skincare pada produksi A, memproduksi 120 skincare pada produksi B, dan memproduksi 140 skincare pada produksi C. Jika dalam sekali produksi perusahaan mengeluarkan modal sebesar 120.000 untuk facial wash dan 150.000 untuk serum, berapa kali produksi maksimal skincare tersebut dalam sehari? Nah, dari soal tersebut kita akan memperoleh informasi sebagai berikut. Nah, perhatikan tabel tersebut. Tabel tersebut kita peroleh dari soal di atas, sehingga kita dapat membentuk model matematika program linearnya menjadi max sama dengan 120x1 tambah 150x2. Kendalanya 7x1 tambah 5x2 kurang dari atau sama dengan 150, 4x1 tambah 5x2 kurang dari 120, 4x1 tambah 7x2 kurang dari 140, x1, x2 lebih besar atau sama dengan 0, di mana x1 ialah facial wash dan x2 ialah serum. Selanjutnya, dari model matematika pemrograman linear yang kita dapat tersebut, kita akan mengubahnya ke bentuk kanonik. Bagaimana cara kita mengubahnya? Yaitu dengan memperhatikan tanda pada kendalanya, yaitu kurang dari. Jika tandanya kurang dari, maka kita akan menambahkan variabel slack. Teman-teman boleh perhatikan hasil bentuk kanonik di samping tersebut, di mana kita sudah menambahkan variabel slack. Maka untuk fungsi tujuannya dibawa ke bentuk Z sama dengan 120x1 tambah 150s2 tambah 0s1 tambah 0s2 tambah 0s3. Maka kita akan menyamadengankan dengan 0. Hasilnya yaitu Z kurang 120x1 dikurang 150x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2 tambah 0s3 sama dengan 0. Maka dari fungsi tujuan yang kita peroleh, kita akan menentukan penyelesaian visible basis atau PFB dengan menyusun tabel awal. Bentuk tabelnya seperti gambar berikut ini. Pembuatan bentuk tabel dengan landasan matriks yang diperbesar pada aljabar linear elementer. Kemudian
pilih mana yang akan masuk basis. Perhatikan baris Z, pilih yang paling kecil. Dari tabel tersebut, yang paling kecil adalah minus 150. Maka kita pilih kolom X2. Jadi nantinya yang masuk basis adalah X2. Setelah kita berhasil menentukan mana yang akan masuk basis, sekarang kita akan menentukan mana variabel yang akan keluar basis dengan cara menentukan rasio, di mana rasio sama dengan penyelesaian dibagi kolom yang masuk basis dan kolom tersebut adalah X2. Di sini kita tidak memperhatikan baris Z, maka kita akan memperoleh rasio X1 sama dengan 30, X2 sama dengan 24, dan X3 sama dengan 20. Maka nilai minimumnya adalah positif terkecil, yaitu X3 sama dengan 20. Dengan demikian, maka kita peroleh kesimpulannya ialah X2 masuk dan S3 keluar, sehingga kita bisa menentukan mana baris pivot dan mana kolom pivot. Kolom pivot adalah X2 dan baris pivot adalah S3, maka elemen pivotnya adalah 7. Selanjutnya, kita akan melakukan operasi baris elementer. Dalam hal ini, kita harus membuat elemen pivotnya menjadi 1. Kemudian, nilai-nilai di atas maupun di bawahnya kita ubah menjadi 0. Tahap-tahap yang harus kita lakukan yaitu tahap pertama, kita akan mengganti S3 pada kolom basis dengan X2. Baris baru X2 sama dengan baris S3 dikali 7. Teman-teman bisa perhatikan pada layar di atas. Nah, teman-teman jika tidak mengerti, teman-teman bisa membuka kembali materi mengenai operasi baris elementer OBE. Nah, tahap yang kedua yaitu baris baru S2 sama dengan baris S2 dikurang 5 kali baris baru X2. Tahap yang ketiga, baris baru S1 sama dengan baris S1 dikurang 5 dikali baris baru X1. Tahap yang keempat ialah baris baru Z sama dengan baris Z dikurang minus 150 dikali baris baru X1. Nah, setelah kita melakukan operasi bilangan elementer, maka kita akan memperoleh hasil iterasi yang pertama. Tabel tersebut merupakan tabel hasil iterasi yang pertama, dan tabel tersebut juga yang akan kita gunakan dalam tabel iterasi yang kedua. Bagaimana kita katakan bahwa dia sudah mencapai solusi optimal? Kita katakan dia sudah mencapai solusi optimal apabila di dalam baris Z semuanya sudah non-negatif. Apabila masih ada yang negatif, berarti dia belum berada di solusi optimal. Seperti iterasi sebelumnya, kita akan menentukan variabel mana yang akan masuk basis dan variabel mana yang akan keluar basis. Pertama, kita akan menentukan variabel yang masuk dengan mencari nilai negatif. Nah, nilai negatif terdapat pada kolom X1, yaitu minus 240 per 7. Berarti si X1 ini yang akan masuk ke basis. Selanjutnya, kita akan melihat variabel yang keluar basis dengan mencari rasionya seperti sebelumnya. Kemudian, lihat positif yang paling kecil. Positif yang paling kecil adalah 350 per 29. Maka yang akan keluar dari basis adalah S1. Langkah berikutnya sama seperti hal yang sebelumnya kita lakukan, yaitu melakukan baris elementer atau operasi bilangan elementer. Untuk menghasilkan iterasi yang kedua, kita lakukan adalah tahap-tahap seperti yang kita lakukan sebelumnya, yaitu tahap pertama, mengganti S1 pada kolom basis dengan X1 baris
baru X1 sama dengan basis S1 dikali 7/29. Tahap yang kedua, baris baru Z sama dengan basis Z dikurang minus 240/7 dikali baris baru X1. Tahap yang ketiga ialah baris baru S2 sama dengan basis S2 dikurang 8/7 dikali baris baru X1. Tahap yang keempat ialah baris baru X2 sama dengan basis X2 dikurang 4/7 dikali baris baru X1. Setelah kita melakukan operasi bilangan elementer, maka kita akan memperoleh tabel berikut. Pada tabel berikut, untuk baris Z sudah tidak ada lagi yang bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa solusi sudah optimal, sehingga dari tabel berikut kita dapat menyimpulkan X1 sama dengan 350/29 sama dengan 12,06. X2 sama dengan 380/29 sama dengan 13,1. Z sama dengan 9.900 dibagi 29 sama dengan 3.413,7. Untuk variabel slacknya yaitu S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 180/29, S3 sama dengan 0. Karena yang ditanya maksimal produksi skincare dalam sehari, maka kita bulatkan dalam sehari setiap produksi A, B, dan C dapat 12 kali memproduksi facial wash dan 13 kali memproduksi serum dengan modal yang akan dikeluarkan sekitaran Rp3.413.000. Nah, selanjutnya permasalahan kita tersebut akan kita bawa ke dalam bentuk dualitas, di mana bentuk dualitas itu model pemrograman linear memiliki dua bentuk, yaitu model primal, yaitu bentuk asli suatu model program linear, dan model dual, di mana model dual yaitu bentuk alternatif yang dikembangkan dari model primal. Kegunaan bagi pengambilan keputusan dalam bentuk dualitas yaitu model primal akan menghasilkan solusi dalam bentuk jumlah laba yang diperoleh dari memproduksi barang ataupun biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Yang kedua yaitu model primal akan menghasilkan mengenai nilai dari sumber-sumber yang membatasi tercapainya laba tersebut. Kita akan masuk ke dalam bentuk dualitasnya. Teman-teman lihat bentuk primal di mana tadinya bentuk primal merupakan bentuk asli, di mana bentuk primalnya ialah max Z sama dengan 120x1 ditambah 150x2, kendalanya 7x1 tambah 5x2 kurang dari atau sama dengan 150, 4x1 tambah 5x2 kurang dari 120, dan 4x1 tambah 7x2 kurang dari 140, di mana x1 dan x2 lebih besar dari 0. Berikutnya, kita akan ubah bentuk primal tadi ke dalam bentuk baku primal dengan menambahkan variabel slack. Teman-teman boleh lihat pada gambar tersebut. Dari persamaan tersebut, kita dapat 3 bentuk variabel dualnya, yaitu Y1, Y2, dan Y3. Selanjutnya kita bawa ke dalam bentuk dual. Karena pada permasalahan kita memaksimalkan, maka bentuk dualnya akan kita minimalkan. Maka bentuk dualnya yaitu min W sama dengan 150Y1 tambah 120Y2 tambah 140Y3, di mana yang 150, 120, dan 140 itu merupakan dari fungsi kendala bentuk baku primal. Maka fungsi kendala dari bentuk dual ini merupakan transpose dari bentuk kendala primal, sehingga kita akan mendapatkan yaitu 7Y1 tambah 4Y2 sama dengan 4Y3 lebih besar atau sama dengan 120, 5Y1 tambah 5Y2 tambah 7Y3 lebih besar
atau sama dengan 150, di mana Y1 tambah Y2 ditambah dengan Y3 lebih besar atau sama dengan 0, sehingga Y1, Y2, dan Y3 lebih besar atau sama dengan 0. Maka dari itu Y1, Y2, dan Y3 lebih besar dari 0 atau sama dengan unrestricted. Yang selanjutnya ialah analisis sensitivitas, di mana analisis sensitivitas adalah mempelajari perubahan yang terjadi pada penyelesaian optimal jika diadakan perubahan nilai parameter pada model. Analisis sensitivitas terbagi menjadi dua bagian, yaitu dengan cara metode grafik dan metode tabel simplex. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis sensitivitas, yaitu yang pertama dengan menggunakan metode grafik. Teman-teman boleh perhatikan tabel tersebut, di mana tadinya kita telah memperoleh hasil dari nilai X1 sama dengan 350 per 29, X2 sama dengan 380 per 29, dan nilai Z yaitu 9900 per 29. Berikutnya, kita akan mencari titik optimal, di mana max Z sama dengan 120x1 tambah 150x2. Titik optimal dari titik A kita peroleh yaitu 250, titik optimal dari titik C kita peroleh 3000. Untuk mencari titik optimal B, kita akan melakukan eliminasi dan substitusi, seperti yang tertera pada layar berikut. Setelah kita melakukan eliminasi dan substitusi, maka kita akan mendapatkan titik X1 dan X2. Setelah kita mendapatkan titik X1 dan titik X2, maka kita akan melakukan uji coba di titik B pada layar berikut. Nah, maka hasilnya yaitu 3413,4. Maka titik optimalnya adalah 12,07,13,1. Maka M1 sama dengan minus 7/5, M2 sama dengan minus 4/7, gradien garis lidiknya sama dengan minus 120 per 150. Selanjutnya, kita akan membuat C1 itu tetap, di mana rumus uji cobanya ialah minus C1 per C2 lebih besar atau sama dengan M1, lebih kecil atau sama dengan M2, yaitu 120 per C2 lebih besar atau sama dengan minus 7/5, lebih kecil atau sama dengan minus 4/7. C2 lebih besar dari atau sama dengan 600/7. C2 kurang dari atau sama dengan 210. Kita misalkan C2 itu sama dengan 200, maka 120x1 ditambah 200x2 yang kita dapat hasilnya yaitu 120 dikali dengan 12,07 tambah 200 dikali dengan 13,1 sama dengan 1448,4 tambah 2620. Maka hasilnya ialah 4068,4. Berikutnya kita akan membuat C2 tetap, yaitu C minus C1 per 150 lebih besar atau sama dengan minus 7/5, lebih kecil atau kurang dari minus 4/7, C1 lebih besar atau sama dengan 600/7, kurang dari atau sama dengan 210. Kita misalkan C1 sama dengan 200, maka hasil yang kita dapat ialah 200x1 tambah 150x2 sama dengan 200 dikali dengan 12,07 ditambah 150 dikali dengan 13,1 sama dengan 2414 tambah 1965, maka sama dengan 4379. Jadi, analisis sensitivitas dengan metode grafik, jika C1 tetap, maka nilai max Z sama dengan 4068,4, dan jika C2 tetap, maka nilai max Z sama dengan 4379.
Yang kedua ialah kita akan melakukan analisis sensitivitas dengan metode tabel simplex. Teman-teman boleh perhatikan contoh di layar Anda, di mana contoh tersebut kita buat yaitu masalah yang sebelumnya. Dalam analisis ini, kita akan melakukan sama seperti video yang awal, yaitu dengan metode simplex. Nah, teman-teman, yang berbeda pada analisis ini dengan pencarian metode simplex yang di awal, hanyalah kita akan mengubah nilai Z, di mana Z itu kita akan misalkan dengan C1 dan C2. Perhatikan tabel berikut. Tabel berikut sama halnya dengan tabel metode simplex yang di awal. Hanya saja perbedaannya yaitu di baris X1 yaitu baris Z, kolom X1 yaitu minus C1. Maka untuk menghasilkan iterasi 1, kita akan mengganti S3 pada kolom basis dengan X2. Baris X2 sama dengan baris S3 dibagi dengan 7. Baris baru Z sama dengan baris Z dikurang minus 150 kali baris baru X2. Baris baru S1 sama dengan baris S1 dikurang 5 kali baris baru X2. Baris baru S2 sama dengan baris S2 dikurang 5 kali baris baru X1, sehingga kita akan mendapatkan hasil iterasi 1. Nah, tabel tersebut merupakan tabel hasil dari iterasi 1. Dari hasil iterasi 1 kita akan mendapatkan iterasi kedua dengan cara melakukan operasi bilangan elementer untuk membuat baris baru. Langkah yang kita lakukan ialah mengganti S1 pada kolom basis dengan X1. Baris baru X1 sama dengan basis S1 dibagi dengan 29/7. Yang kedua ialah baris baru Z sama dengan basis Z dikurang minus C1 tambah 600/7 dikali baris baru X1. Langkah yang selanjutnya ialah baris baru S2 sama dengan basis S2 dikurang 8/7 dikali baris baru X1. Langkah yang berikutnya ialah baris baru X2 sama dengan basis X2 dikurang 4/7 dikali baris baru X1, sehingga kita akan menghasilkan iterasi kedua. Berikut adalah iterasi kedua. Untuk menentukan rank optimalitas koefisien fungsi objektif untuk variabel basis X1, kita akan mengubah nilai koefisien fungsi objektif dengan CJ. Misalnya akan ditentukan rank optimalitas C 120 diganti dengan C1 karena kita mau memaksimumkan, maka disyaratkan semua nilai pada basis ke 0 tidak negatif. Begitu pula sebaliknya, untuk mendapatkan nilai C2 kita akan mengganti dengan 150 sehingga kita memperoleh nilai dari C1 yaitu C1 lebih dari atau sama dengan 85,71 dan C1 kurang dari atau sama dengan 162,86 dan nilai C2 yaitu C2 kurang dari atau sama dengan 120. Berikutnya yaitu perubahan right hand side atau RHS, di mana analisis sensitivitas terhadap perubahan nilai RHS yaitu menentukan rank visibilitas sebuah RHS sehingga variabel-variabel basis dalam penyelesaian optimal tidak berubah. Perhatikan tabel berikut. Setelah teman-teman memperhatikan tabel berikut, maka dari tabel tersebut akan ditentukan rank visibilitas untuk B3 ditambahkan satu kolom delta B3 dalam tabel simplex, kemudian dijalankan algoritma simplex sampai diperoleh solusi optimal.
Setelah itu, kita akan mendapatkan iterasi 1 dengan cara mengganti S3 pada kolom basis dengan X2, baris X2 sama dengan baris S3 dibagi 7. Baris baru Z sama dengan baris Z dikurang 150X baris baru X2. Baris baru S1 sama dengan baris S1 dikurang 5X baris baru X2. Yang berikutnya, baris baru S2 sama dengan baris S2 kurang 5X baris baru X2. Nah, dari tabel hasil iterasi yang pertama, kita akan memperoleh tabel iterasi yang kedua dengan cara mengoperasikan baris elementer. Yang pertama kita lakukan ialah mengganti X2 pada kolom basis dengan X1. Baris X1 sama dengan baris X2 dikali dengan 2. Yang kedua ialah baris baru Z sama dengan baris Z dikurang minus 5000 dikali baris baru X1. Baris baru S2 sama dengan baris S2 dikurang minus 1 dikali baris baru X1. Maka dari situ kita akan memperoleh hasil iterasi yang kedua. Perhatikan tabel hasil iterasi yang kedua. Nah, agar solusi optimal mempunyai variabel basis yang sama, yaitu S1, S2, dan X2, maka disyaratkan sebagai berikut. 350 per 29 dikurang 5 per 29 dikali delta B3 lebih besar atau sama dengan 0, 180 per 29 dikurang 15 per 29 dikali delta B3 lebih besar atau sama dengan 0. 380 per 29 tambah 7 per 29 dikali delta B3 lebih besar atau sama dengan 0. Maka delta B3 lebih besar atau sama dengan minus 54,3. Delta B3 kurang dari atau sama dengan 12, atau B3 lebih besar atau sama dengan 0 dan B3 lebih kecil atau sama dengan 70. Demikianlah hasil presentasi saya, sekiranya teman-teman dapat mengerti. Dan apabila ada pertanyaan, teman-teman boleh meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.